MJ Listeners, pengacara keluarga Brigadir Yosua menemukan dua alternatif locus delicti atau tempat kejadian perkara terkait tewasnya Brigadir Yosua. Salah satu bukti yang dimiliki keluarga untuk memperkuat dugaan tersebut adalah rekaman komunikasi terakhir antara pihak keluarga dan Brigadir Yosua. MJ Listeners, untuk membahas hal ini, kami sudah terhubung dengan mantan Kabaskrim Komjen Pol Purnawirawan Susno Duaji. Selamat pagi Pak Susno, apa kabar Pak? Selamat pagi Mbak Eva, selamat pagi pendengar sekalian. Salam sehat Pak Susno. Salam sehat semua. Baik, Pak Susno, kasus tembak-menembak antar anggota polisi memasuki babak baru. Keluarga Brigadir J sudah melapor ke Barreskrim Polri dan menyampaikan ada 2 TKP. Tanggapan Anda Pak Susno? Pertama tentang laporan, ya bagus. Laporan itu kan hak semua orang, boleh lapor. Kemudian tujuannya tentunya untuk meminta keadilan. Yang kedua, ya jelas penyidik atau Polri punya tanggung jawab dan kewajiban untuk menyidik. Nah, menyidik itu apa? Membuat terang peristiwa. Peristiwa apa? Peristiwa yang dilaporkan, ya. Kita kecilkan saja kepada laporan pihak Brigadir J, ya, melalui kuasa hukumnya. Jadi Polri wajib untuk membuat terang laporan itu. Apa betul Brigadir Yosua ini dianiaya kemudian dibunuh? Apa betul tadi kata TKP-nya 2 ya, antara Magelang sampai Jakarta dan di rumah Jenderal FS gitu ya. Nah, itu wajib Polri sidik gitu. Nah, dengan apa sidik? Ya tentunya dengan ilmu-ilmu yang dimiliki oleh penyidik gitu kan, dengan forensik gitu. Nah, perkara ini bukanlah perkara yang terlalu sulit gitu ya. Beda dengan Polri menemukan jenazah di hutan atau jenazah di tengah jalan atau jenazah yang hanyut di sungai. Baik. Karena apa? Susno? Ya, Anda sampaikan ini bukan perkara sulit, apa indikatornya? Ya karena pertama TKP-nya jelas, ya. Untuk sementara dikatakan di rumah dinas Jenderal FS. Gitu. Duren 3 Jakarta Selatan. Ya, yang kedua yang mati jelas gitu, namanya jelas, jenazahnya ada, luka-lukanya ada. Kemudian cerita kematiannya entah benar entah enggak juga disampaikan gitu. Yang berikut barang bukti juga ada, berupa senjata, berupa selongsong, peluru, berupa proyektil, berupa darah, berupa CCTV, berupa recorder, walaupun kita nggak tahu ditemukan di mana atau disimpan di mana. Kemudian berupa HP ya, HP itu ya semua. Bukan hanya HP Brigadir J saja yang harus disita. HP-nya Brigadir J, berapa biji disita semua. HP-nya si Barada E disita juga. HP-nya Jenderal FS disita. HP istrinya disita. Dan HP siapapun yang ada pada waktu kejadian di lokasi itu sita semua. Karena HP itu akan bicara. Dari HP itu kita bisa tahu posisi seseorang pemegang HP itu jam per jam, detik per detik. Dari mana kita bisa tahu? Dari provider. Provider itu punya yang namanya BTS. BTS itu tiang pemancar itu. Dari tiang pemancar itu kita bisa tahu posisinya jam sekian di mana. Posisi Barada E, posisi Brigadir J, posisi Ibu, posisi Bapak Jenderal, dan sebagainya bisa tahu kok. Baik, jadi tadi Anda sampaikan tidak sulit karena TKP-nya jelas, yang meninggal jelas, barang buktinya juga ada, itu harus diusut tuntas ya, Pak Susno. Apakah harus ada ilmu khusus untuk mengusut kasus itu, seperti scientific crime investigation? Iya, jelas. Ngusutnya dengan secara ilmiah, ilmu pengetahuan ya. Scientific crime investigation. Jadi yang bicara nanti biarkan anak peluru yang bicara, senjata yang bicara, mayat yang bicara tanda petik ya. Luka itu akan bicara dia melalui ahli. Oh,
saya ditembak dari sini, ini lubang tembak masuk, ini lubang tembak keluar, ini luka rekoset, ini luka karena peluru, ini luka benda tumpul, ini luka karena benda tajam. Biarkan mayat itu yang bicara, tanda petik ya. Jangan kita berpraduga, nanti Betul. tidak bisa dibohongi. Dan ya ingat, kalau ada hal-hal yang janggal yang diberikan secara resmi kepada petugas pendatangi TKP, dari hal yang janggal itulah kita bisa tahu, biarkan aja. Jadi kejanggalan misalnya, kejanggalan itu kalau kita ungkap tidak ada buktinya, berarti itu kan kebohongan kan. Dari kebohongan kita bisa tahu kenapa berbohong, kan mesti ada sesuatu gitu ya. Baik, itu poinnya, jangan berpraduga, tapi kita serahkan kepada Scientific Crime Investigation, dan Polri punya kapasitas untuk melakukan itu ya dengan baik ya Pak Susno? Sangat-sangat, karena kita diakui oleh dunia internasional dalam rangka ungkap kasus teroris, ungkap jenazah dan lain-lain, DNA, sangat. Makanya ini di markas besar itu peralatan lengkap gitu. Baik. Indonesia sudah diakui oleh dunia internasional, tadi disampaikan oleh Pak Susno sebagai mantan Kabareskrim, tetapi ada kekhawatiran, ada pertanyaan publik mengenai simpang siur kasus yang saat ini ada kejanggalan-kejanggalan dipertanyakan oleh publik, dipertanyakan juga oleh pihak keluarga. Bagaimana seharusnya Polri menjawab dugaan-dugaan ini? Iya. Wajar publik ragu, karena kan yang dipublikasikan pada dirilis pertama kan banyak yang janggal, banyak yang aneh. Nah itu harus dijawab oleh pihak Polri dengan hasil Scientific Crime Investigation. Apa benar jenazah itu atau Brigadir J itu mati karena ditembak, atau ditembak dulu baru mati dulu baru ditembak. Nah ini yang jawab jangan polisi sebelum adanya pemeriksaan, sebelum adanya otopsi, sebelum adanya keterangan dokter forensik gitu. Nah, lebih bagus lagi kalau dokter forensiknya itu demi menjaga netralitas, demi menjaga independensi, jangan hanya forensiknya Polri. Kan ada dari perguruan tinggi, apakah dari Universitas Indonesia. Jadi harus melibatkan pihak luar juga ya, pihak eksternal juga harus dilibatkan Pak Susno? Tidak harus, tetapi kan sebaiknya, karena nanti tetap yang keluar itu adalah keterangan dari penyidik, tapi hasilnya itu bisa saja dia mengundang dari kedokteran kehakiman universitas yang ternama, di samping itu di bawah pimpinan forensiknya Polri. Iya, sudah ada tim khusus juga yang dibentuk Pak Susno? Iya, ada tim khusus itu, ada sudah kerja. Nah, tim khusus ini harus mempelajari TKP pertama. Jadi harus ditanya siapa yang ngolah TKP pertama, apa hasilnya, berita acaranya bagaimana, ada nggak kejanggalan-kejanggalan dalam pengolahan TKP itu. Baik, sudah ada tim khusus yang dibentuk Kapolri, kemudian juga ada ilmu yang sudah diakui oleh internasional, Scientific Crime Investigation. Harapan kita bersama, harapan publik untuk Polri betul-betul bisa membuat terang kasus ini ya Pak Susno? Iya, karena ini ujian mempertaruhkan marwah ke Polri gitu. Dan Polri ini milik rakyat. Jadi apa yang dikeluhkan oleh rakyat, apa yang dicurigai itu jangan dipandang negatif, tapi itulah bentuk kecintaan rakyat kepada kepolisian yang menjadi miliknya. Saya yakin bahwa dengan modal kejujuran dan moral ya, maka kebenaran dan keadilan itu akan tegak. Baik, ini adalah ujian mempertaruhkan marwah Polri tadi Anda sampaikan, karena sudah terlanjur meluas begitu ya asumsi di masyarakat, muncul skenario yang beredar. Apakah ini juga akan berdampak pada citra Polri, karena kita tahu bahwa kepercayaan publik terhadap Polri ini tinggi sekali, di atas 80%? Jadi kalau Polri menceritakan secara jujur apa yang benar terjadi dan dapat dipertanggungjawabkan dengan Scientific Crime Investigation, maka masyarakat atau publik, bukan hanya Indonesia, internasional akan terima. Tapi manakala Polri membuat cerita yang di luar daripada Scientific
crime investigation, maka martabat Polri jatuh gitu. Bagaimana memastikan Polri betul-betul menggunakan scientific crime investigation? Ada standar ilmiah dan standar itu berlaku universal. Dan orang kan bisa menguji kan. Misalnya Polri mengatakan demikian, tapi kan ada perguruan tinggi, ada lembaga-lembaga independen yang bisa menguji itu. Nah, kan tidak, sekarang ini tidak ada yang tertutup lagi kok. Dunia sudah terbuka. Baik, dunia sudah terbuka, jadi bisa terbuka, kita awasi bersama ya, Pak Susno. Ya, ini kewajiban kita. Polri itu bukan milik daripada kelompok golongan apalagi perorangan. Polri itu milik negara dan bangsa yang notabene adalah milik rakyat, yang digaji oleh rakyat dengan melalui pajak dan sebagainya. Jadi kita awasi. Nah, kita ngawasi itu bentuk kecintaan, tapi caranya jangan arogan. Jangan membuat asumsi-asumsi, jangan membuat tuduhan pada Polri. Mari kita beri kesempatan Polri bekerja, menyidik yang benar, kita berikan pengawasan, nanti insya Allah hasilnya benar gitu. Tapi untuk hasil benar itu jangan kita menetapkan kalau begini hasilnya benar, kalau begini salah. Nah itu berarti kita yang salah. Tapi biarkan yang menentu salahkan salah dan benar itu adalah ilmu pengetahuan yang berlaku universal dan diakui oleh dunia internasional. Baik, berikan kesempatan pada Polri untuk bekerja, kita berikan kepercayaan penuh kepada Polri untuk mengungkap kasus ini secara terang benderang ya Pak Susno. Dan salah satu langkah yang dilakukan oleh Kapolri adalah menonaktifkan ya Kadif Propam Irjen Pol Verdi Sambo. Tepatkah langkah ini, penonaktifkan ini untuk penyelidikan lebih lanjut? Saya kira tepat dan harus ya, walaupun sudah agak terlambat sedikit ya. Karena apa? Banyak tudingan yang diarahkan ke dia. Jadi sangat tepat supaya tim ini bisa bekerja independen, di bahasa Jawanya tidak ada ewo pekewa gitu nah. Bagus. Nah, dinonaktifkan bukan berarti dipecat gitu kan. Ya tergantung hasil penyidikan dan penyelidikannya bagaimana gitu. Baik. Jadi saat ini yang konkret harus dilakukan Polri karena perhatian publik betul-betul ke arah sana, diserahkan kepada Polri untuk betul-betul mengungkap kasus ini secara tuntas karena sudah memasuki babak baru, ada laporan disampaikan oleh pihak keluarga, kemudian juga Kadif Propam dinonaktifkan, Polri juga punya tim khusus. Sekarang apa yang bisa dilakukan untuk betul-betul menjawab pertanyaan publik? Ya pertama, kalau kecurigaan terhadap luka-luka itu adakan lagi gali mayat, gitu. Adakan gali mayat, adakan otopsi ulang, melibatkan pihak independen, gitu, kedokteran forensik yang independen dari perguruan tinggi yang kredibel, tetap di bawah koordinasi dan pimpinan Polri, sehingga nanti akan terjawab dan nanti juga ditanya dokter yang membuat visum pertama itu dokter siapa, gitu, berapa lama, melibatkan dokter apa saja, apa hanya dokter umum saja atau dokter forensik yang ngerti tentang luka, yang ngerti tentang luka tembak, yang ngerti tentang luka tajam. Itu kan tidak gampang gitu, tidak cukup hanya sejam 2 jam langsung jadi gitu. Nah, dari sana akan terjawab semua. Nah, yang kedua karena ada 2 kasus yang dilaporkan ya, Pak Kapolri waktu press release pertama itu kan dasar laporan polisi nomor sekian itu kan tentang pelecehan ya. Pelecehan mungkin karena itu lapornya di wilayah hukum Polres Jakarta Selatan, Polda Metro Jaya, ya silakan ditangani Polda Metro Jaya. Nah, pihak keluarga yang sudah lapor di markas besar Polri dalam hari di Bareskrim ya ditangani saja oleh Bareskrim gitu. Karena kasusnya berbeda yang dilaporkan. Yang satunya tentang pelecehan, yang satunya kalau nggak salah itu si pengacara mengatakan pembunuhan berencana. Ada 3 pasal, Pak Susno, pembunuhan berencana, pencurian kemudian dan penganiayaan, nah, kemudian pencurian HP dan peretasan, Pak Susno. Dan peretasan. Jadi 3 kita pasal. lihat ya pencurian HP dan peretasan ini kan kita lihat kasusnya apakah HP itu dicuri atau HP itu diamankan untuk barang bukti. Diretas itu apakah diretas dalam rangka penyelidikan atau sengaja untuk membelokkan kasus, nanti kan akan terungkap, gitu kan. Baik,
Baik, jadi yang pertama otopsi ulang, kemudian juga mengusut Iya, laporan secara tuntas, baik itu di Polda Metro Jaya maupun Barreskrim Polri ya. iya, dan ada lagi, Hmm, kan nanti ada rekonstruksi gitu kan. Rekonstruksi itu di tempat kejadian harus direkonstruksi dari mana dia sesuai dengan versi awal ya. ya. Kalau mengatakan dia di pintu, yang satunya di atas, kemudian ditembak gitu kan. Kemudian direkonstruksi apa ya punya ini masuk semua tembakannya gitu. Yang ini nggak sempat nembak, apa betul dari sudut tembaknya itu pelurunya itu nyasar peluru yang keluar itu kena tembok gitu, apa betul gitu kan. Ya. Itu nanti kan akan terjawab oleh TKP dan oleh scientific crime investigation dan Baik. tidak terbantahkan kalau hasil itu. Kita tunggu jawaban yang tidak terbantahkan agar kasus ini betul-betul bisa terang benderang ya, Pak Susno. Iya, dan kita ya dalam scientific crime investigation itu tidak langsung menuduh bahwa ini kasusnya adalah ini, yang nembak adalah ini, mari kita cari buktinya, bukan. Tapi mari kita olah ini, nanti tentukan kasusnya ini dibunuh atau saling tembak, kalau dibunuh siapa yang bunuh, cara bunuhnya bagaimana, semua. Nah kalau gitu siapa yang membunuhnya akan terjawab. Jadi tidak menentukan yang membunuhnya dulu baru cari bukti gitu. Itu nggak benar ya. Baik, terima kasih mantan Kabareskrim Polri, Komjen Pol Purnawirawan Susno Duaji sudah mencerahkan kita pada pagi hari ini. Salam sehat selalu ya Pak Susno. Salam sehat dan salam kepada pendengar dari Baik. petani. Saya ini petani loh sekarang. Oh iya, petani apa Pak? Lagi sibuk apa sekarang? Ya, saya di sawah, nandur padi, gitu, nandur Baik. sayuran. Baik, tetap produktif ya Pak Susno. Salam sehat selalu. Salam sehat, salam Baik. hormat.